Halo teman-teman semua, berjumpa kembali nih di Penvel Channel, pencinta novel. Kali ini kita bakalan lanjutkan kembali kisah novel yang berjudul Perempuan di Klinik Bersalin. Menceritakan seorang perempuan yang terjebak di sebuah klinik bersalin berhantu. Kita sekarang sudah memasuki bab ke-22, kisah Pak Lurah 2. Point of view-nya di sini adalah Pak Lurah. Entah siapa tadi yang memulai membakar klinik bersalin itu. Aku tak bisa melihatnya, sebab warga yang datang jumlahnya ratusan orang. Tiba-tiba api sudah menyala besar dari salah satu sudut ruang dan menjalar ke seluruh bangunan. Nyala api berkobar-kobar, memberangus seluruh bangunan klinik bersalin. Tak ada sumber mata air di lokasi tersebut. Hingga dalam sekejap, klinik bersalin Kencana yang mewah dan megah itu habis dibakar massa. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan yang lumayan keras dari arah belakang klinik. Nah, suara apa gerangan itu? Aku belum bisa memastikan. Beberapa saat setelah api padam, aku, Pak Surya beserta rombongan memeriksa seluruh bangunan klinik. Bangunan yang awalnya begitu megah dan mewah, kini hanya tinggal berupa puing-puing. Betapa terkejutnya kami ketika menemukan 8 mayat yang ikut hangus terbakar di salah satu ruangan yang ada di bagian belakang klinik bersalin Kencana. Sepertinya ruang itu adalah ruang UGD, unit gawat darurat. Dilihat dari sisa puing yang terbakar, terdapat beberapa buah tempat tidur, tabung oksigen berukuran besar dan kecil. Mungkin tabung oksigen ini yang tadi meledak dan menimbulkan suara yang begitu keras. Beberapa buah tiang gantungan infus, beberapa buah kursi bersih, mesin dorong untuk menaruh peralatan medis seperti tensimeter duduk, termometer, bak instrumen, dan semacamnya, serta rel gantungan Rolden sebagai penyekat antara ranjang yang satu dengan yang lain, dan ukuran ruang yang lumayan luas. Semua isi dalam ruangan itu dapat menggambarkan kalau ruang tersebut adalah ruang UGD. Aku dan Pak Surya hanya bisa terdiam melihat pemandangan yang ada di depan kami. Beberapa detik kemudian kami lantas saling berpandangan. Pasti Pak Surya juga merasa sangat terkejut dengan apa yang kami lihat, seperti hal diri ini. Aku sama sekali tak menyangka kalau ternyata ada orang di dalam klinik bersalin Kencana. Sebab ketika tadi para warga berteriak memanggil-manggil penghuni klinik supaya segera keluar menemui kami, tak ada satupun orang yang keluar dari dalam ruangan klinik. Bagaimana ini Pak Lurah? Apa yang harus kita lakukan? Saya nggak menyangka sama sekali kalau ternyata masih ada orang di dalam klinik bersalin ini. Tanya Pak Surya, wajahnya tampak bingung. Dia terlihat sangat gelisah. Beberapa kali aku melihat dia menepuk keningnya, seraya berjalan mondar-mandir di antara ke-8 mayat tersebut. Berulang kali juga Pak Surya tampak mengelap keringat di wajahnya. Aku menghela napas panjang. Sebentar aku bergeming, tak tahu juga harus berbuat apa. Karena semua terjadi secara tiba-tiba dan di luar dugaan. Aku sama sekali tak menyangka kalau akan seperti ini kejadiannya. Tapi semua telah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Tak ada gunanya aku menyesali. Tinggal sekarang aku harus mencari cara bagaimana menyelesaikan semua masalah ini. Sebentar Pak, saya akan menelpon Pak Ustadz, kataku akhirnya. Setelah beberapa saat kami saling diam. Beruntung aku langsung teringat pada Pak Ustadz. Pak Ustadz adalah orang yang dituakan di desa kami. Beliau seusia dengan mendiang ayah. Jika ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan, aku selalu minta pendapat pada beliau. Karena selain beliau memang adalah penduduk asli desa Alang-Alang yang paling sepuh, Pak Ustadz juga orang yang sangat bijaksana. Jika memecahkan suatu perkara yang kerap terjadi di wilayah desa, baik itu berupa masalah pribadi antar warga maupun masalah yang menyangkut desa Alang-Alang. Tanpa menunggu waktu lama, aku segera menelpon Pak Ustadz.
lalu menceritakan semua peristiwa yang baru saja terjadi di klinik bersalin kencana. Aku meminta kepada beliau untuk bersedia datang ke lokasi klinik. Aku lantas meminta salah satu warga supaya segera menjemput Pak Ustadz di rumah beliau. Harap tenang, Pak Surya. Saya sudah menelpon Pak Ustadz dan menceritakan semua yang telah terjadi di sini. Saya juga sudah meminta kepada beliau agar mau datang ke tempat ini. Mari kita tunggu sebentar sampai Pak Ustadz datang. Semoga beliau bisa memberikan solusi yang terbaik terhadap masalah ini, kataku sembari menepuk bahu Pak Surya yang tampak masih sangat gelisah. Iya Pak Lurah, terus terang saya sangat bingung. Semoga saja Pak Ustadz bisa mencarikan jalan keluarnya, ucap Pak Surya. Aku dan Pak Surya lantas menuju ke depan klinik, menunggu kedatangan Pak Ustadz. Sekitar 1 jam kemudian, Pak Ustadz sampai di lokasi klinik bersalin kencana. Aku dan Pak Surya segera menyambut kedatangan beliau. Setelah berbincang sebentar, aku langsung membawa Pak Ustadz ke ruang bagian belakang klinik bersalin kencana, di mana ke-8 mayat karyawan klinik kemungkinan besar berada. Pak Surya dan warga pun mengikuti. Apakah di antara bapak-bapak yang hadir ada yang tahu mayat siapa saja ini? Tanya Pak Ustadz setelah beliau memeriksa ke-8 mayat itu. Kami semua diam. Tak ada seorang pun yang tunjuk tangan. Sebab kami yang ada di lokasi klinik memang tak ada yang mengetahui mayat siapa saja yang sudah terbakar itu. Bagaimana kami akan tahu? Sedang keberadaan klinik bersalin kencana saja tak diketahui oleh warga sekitar. Bapak-bapak sekalian, berhubungan tidak ada yang mengetahui jenazah siapa saja yang terbakar ini, marilah kita bersama-sama untuk mengurusnya. Tak perlu dimandikan, kita tayamumkan saja karena dikhawatirkan akan merusak kulit yang sudah terbakar. Setelah itu mari kita sholatkan bersama dan kuburkan, kata Pak Ustadz. Setelah beberapa saat beliau menunggu, tapi tak ada juga di antara kami yang tunjuk tangan. Aku dan warga kemudian mulai mengurus 8 jenazah itu, melakukan tayamum, menyolati dan menguburkannya. Karena lokasi di dalam klinik bersalin kencana tidak memungkinkan untuk menjadi tempat pemakaman bagi ke-8 mayat tersebut, maka kami bersepakat untuk menguburkan ke-8 jenazah itu di halaman kosong yang ada di depan klinik. Aku mengambil keputusan itu karena di lahan tersebut terpasang sebuah papan nama bertulis tanah ini milik klinik bersalin kencana. Setelah proses pemakaman, ke-8 mayat tersebut selesai, aku beserta warga pun segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Tak lupa, aku dan Pak Surya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah bersedia untuk datang ke lokasi klinik bersalin kencana dan memberikan solusi bagi permasalahan kami. Keesokan harinya, begitu sampai di kantor kelurahan, aku langsung mencari berkas-berkas perizinan klinik bersalin kencana yang diberikan oleh Bu Anggi ketika aku dan staf dari kecamatan mengadakan sidak ke klinik itu. Aku merasa yakin akan mendapatkan informasi tentang klinik bersalin kencana dari berkas-berkas perizinan tersebut. Aku mulai membuka lembar demi lembar berkas perizinan klinik bersalin tersebut, serta berusaha memahami isi dari beberapa berkas perizinan yang berupa fotokopi itu. Sampai pada suatu saat, aku membaca sebuah berkas berisi nama-nama karyawan klinik bersalin kencana, beserta nomor HP yang tertera di bawah nama mereka. Aku kemudian mencoba menghubungi satu persatu nomor yang tertera di berkas tersebut. Sudah tak ada yang aktif, selain 2 buah nomor milik Dr. Dian dan Dr. Susan. Aku segera menghubungi kedua nomor itu. Dan ketika aku menceritakan tentang kejadian yang menimpa klinik bersalin kencana kepada Dr. Dian selaku dokter penanggung jawab klinik, dia tampak gugup dan berusaha untuk menghindari percakapan. Dengan terburu-buru, dia lalu menutup HP-nya. Aku lalu menghubungi
nomor HP Dr. Susan sebagai dokter pelaksana di klinik bersalin kencana. Seperti halnya Dr. Dian, dia pun melakukan hal yang sama, berusaha menghindari percakapan dan segera menutup HP miliknya. Ketika aku menceritakan tentang peristiwa pembakaran klinik bersalin kencana padanya. Jadi, hanya tinggal mereka berdua saja yang mengetahui tentang latar belakang klinik bersalin kencana. Semua karyawan klinik bersalin itu sudah meninggal terbakar kemarin. Aku membantah. Aku harus segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, supaya segera bisa diketahui semua yang berhubungan dengan klinik bersalin kencana. Bagaimana status yang sebenarnya dan apa saja yang telah terjadi di klinik bersalin itu. Setelah selesai mengumpulkan semua berkas yang berhubungan dengan klinik bersalin kencana yang sekiranya diperlukan untuk membuat laporan di kantor polisi, aku kemudian menghubungi Pak Surya. Aku memberitahu tentang rencana tersebut padanya, yaitu membuat laporan di kantor polisi yang berkaitan dengan klinik bersalin kencana. Selain itu, juga aku berencana akan melaporkan soal kematian Sekar dan Silvi yang diduga setelah melakukan aborsi di klinik bersalin kencana. Pak Surya menyambut baik rencanaku tersebut dan dia sangat setuju. Dia bahkan mengatakan kalau bersedia untuk menjadi saksi atas laporan yang aku buat nanti. Pada hari yang sudah disepakati, kami bertiga, aku, Pak Ustadz dan Pak Surya berangkat ke kantor polisi untuk melaporkan kasus klinik bersalin kencana. Laporan kami diterima dengan baik oleh pihak kepolisian dan mereka berjanji akan segera menindaklanjuti kasus tersebut. Bersambung.